Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Semuanya sehat? Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Anak-anakku semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersama lagi, belajar bersama lagi, tidak lain itu karena nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Oleh karena itu anak-anak kita harus bersyukur kepadanya, ya. Dengan apa? Selalu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan juga selalu menjaga apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita itu. Ya, tentu karena ini masih dalam pandemi COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, ini apa? Dengan menjalankan 3M. Ya, selalu memakai masker kemanapun apabila kita meninggalkan rumah atau keluar dari rumah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selalu mencuci tangan, ya, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ya. Dan jangan lupa anak-anak, kita harus merubah perilaku kita. Kalau dulu kita sering bergerombol, ngumpul-ngumpul, nah sekarang kita harus menjaga jarak, ya. Kenapa? Itu semua demi kita semuanya, ya, demi supaya kita tidak tertular oleh COVID-19, ya. Itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai awal dari pembelajaran hari ini, yuk kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana, yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan kepanjangan dari pramuka yang mempunyai lambang tunas kelapa. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada subtema yang ketiga, aku suka berpetualang. Anak-anak semuanya, hari ini kita pelajari pada pembelajaran yang ke-5. Nah, anak-anak, setiap kali kita belajar tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai, ya. Nah, apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, nanti setelah membaca teks, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan makna lambang simbol lalu lintas dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah wawancara, siswa dapat mengumpulkan data dan mengelompokkan menurut kategori tertentu dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang keenam, setelah membaca, siswa dapat menceritakan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, mari kita baca teks berikut ini. Silakan anak-anak bisa buka pada bukumu halaman 145. Ya. Anak-anak, kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu petunjuk tempat. Ya, ini yang pertama. Nah,
rambu petunjuk masjid. Kedua, rambu petunjuk tempat rumah sakit. Ini rambu petunjuk tempat pom bensin. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita berlatih. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini di sini ada perempatan jalan, ya. Nah, sekarang anak-anak, di sebelah sini ada pom bensin. Di sini ada rumah sakit. Di sini ada masjid. Nah, sekarang petunjuk arahnya ini ada di sini. Nah, sekarang kira-kira kalau kita mau ke pom bensin, arah yang kita tuju kemana? Di sini harusnya apa ini? Berdasarkan gambar ini. Iya, benar. Ini adalah pom bensin. Ini lurus, kita akan menuju ke pom bensin. Nah, sekarang yang belok kanan, apa ini? Ya, benar. Rumah sakit. Ini belok ke kanan. Nah, yang belok ke kiri. Ini ke sini, kalau ini ke Jawa, ini ke sini ya. Ke belok kiri. Masjid. Ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita perhatikan gambar ini ya, petunjuk arah ini. Ini ada masjid lurus ya. Kalau kita akan menuju ke masjid, kita akan lurus. Kalau ke pura, kita ke kanan, belok kanan. Kalau ke wihara, ke belok kiri. Nah, sekarang anak-anak semuanya, ini teman-teman kita ini akan menuju ke tempat ibadahnya masing-masing ya. Siti beragama Islam. Kemudian Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Nah, mereka sedang menuju ke rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka tuju? Ini dia. Siti berjalan ke arah mana? Kanan? Oh, enggak bisa. Karena beragama Islam kan? Siti beragama Islam, maka lurus. Iya. Kemudian Dayu beragama Hindu. Hindu tempat ibadahnya apa ya? Iya. Maka kemana dia? Belok ke kanan. Hindu itu tempat ibadahnya pura. Kemudian Buddha. Lani beragama Buddha. Tempat ibadahnya apa ya Buddha ya? Oh, wihara. Ya, baik. Berarti kemana arahnya? Iya, belok ke kiri. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita pelajari ini tentang petunjuk arah, sekarang coba berilah warna pada rambu petunjuk beribadah berikut ini. Rumah ibadah umat Islam, ada masjid. Silakan ini warnanya apa? Ya, tentu sesuai ya. Ya. Kemudian rumah ibadah umat Buddha, silakan diwarnai sini. Kemudian rumah ibadah umat Hindu, ini rambunya seperti ini. Kemudian rumah ibadah Kristen, ini rambunya ini. Ya, silahkan anak-anak warnai ya. Tapi digambar dulu di buku gambarmu masing-masing. Nah, anak-anakku semuanya, berikutnya ini kita akan mencari keberagaman teman-teman kita ya. Nah, silakan anak-anak kamu tuliskan di sini nama teman-temanmu. Nah, boleh ini 15 saja cukup, terserah kamu. Ya. 15 saja cukup. Ya. Kemudian kalau sudah kamu hubungi via telepon boleh. Kamu tanya, apakah kamu pernah ada tempat mana yang pernah kamu kunjungi? Pantai, gunung, sungai, sawah, atau kebun binatang? Nah, yang pernah dikunjungi centang. Misalnya si Naila. Si Naila. Dia pernah ke pantai, nah, centang. Ke gunung juga pernah, ya, centang. Ke sungai ini dia nggak pernah ini.
nggak pernah ke sungai, maka biarkan saja. Ke sawah dia juga nggak pernah, maka nggak usah dicentang. Ke kebun binatang dia pernah, nah, maka kita centang. Tuh terus sampai bawah, sampai 15 temanmu. Nah, kalau sudah 15, sudah semuanya. Nah, sekarang kamu jumlah di bawah. Nah, jumlah. Yang ke pantai ada berapa orang? Yang pernah ke gunung ada berapa orang? Yang pernah ke sungai ada berapa orang? Yang pernah ke sawah ada berapa orang? Kemudian yang pernah ke kebun binatang ada berapa orang? Kamu jumlahkan di bawahnya angka 15 ini. Nah, setelah selesai, kamu hitung semuanya, ketemu jumlahnya, coba kamu masukkan ke dalam diagram ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Berarti ini kamu tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai atas. Kalau Pak ini kurang Pak karena lebih kok Pak, ya ditambah ke atasnya. Nah, misalnya yang ke pantai 15 temanmu pernah ke sana semua, berarti kesininya harus sampai 15 minimal, boleh 16. Berarti nanti kalau 16 sisa 1. Ke gunung misalnya ada 8 orang, ya silakan sini sampai 8 dan seterusnya. Nah, saya yakin ini anak-anak sudah paham karena ini sudah berkali-kali. Silakan ini kamu kerjakan di buku matematika kamu ya, di buku kotak. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu teliti ini, coba kamu perhatikan apa keberagaman yang ada, yang kamu temukan di kelasmu tadi. Barangkali ada yang pergi ke pantai, ada yang berangkat, itu beragam. Ya, kamu tuliskan di situ. Nah, setelah itu apa saja yang telah kamu lakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Kamu tuliskan. Ya. Yang ketiga, diskusikan bersama temanmu perintahnya. Apa yang disuruhkan? Nah, ini tadi. Kedua ini kamu diskusikan. Nah, kalau sudah kamu diskusikan, kamu ceritakan hasil diskusimu. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita perhatikan seksama, ada banyak sekali perbedaan atau keberagaman. Namun kita harus tetap menjaga kerukunan, ya. Kerukunan itu berarti kita harus saling menghormati, saling menjaga ya ketertiban agar semua merasa aman, merasa nyaman. Nah, jadikanlah keberagaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anakku semuanya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, semuanya sudah paham ya? Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, yuk hari ini Pak Rahmat tidak ngasih tugas, kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas. Nah, tadi ada petunjuk ya. Ternyata petunjuk itu ada dua macam ya. Petunjuk arah dan petunjuk suatu tempat. Kemudian yang kedua kita belajar membuat diagram. Nah, tadi ada diagram. Waktu kita selesai mencari keberagaman teman-teman tadi ya. Kemudian mengumpulkan data. Nah, ini yang kita lakukan tadi ketika kita bertanya kepada teman-teman pernah ke sungai, pernah ke sawah, ini mengumpulkan data. Nah, yang terakhir tadi arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar yang terdapat pada lambang negara kita. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan?
apa yang belum kamu pahami, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini. Jika ada kesulitan, ada yang belum paham, silahkan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa japri ke Pak Romat, atau bisa menuliskan komentar pada kolom YouTube ini. Nah, anak-anak semuanya, sebagai penutup, mari kita akhiri bersama dengan berdoa. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak-anak semuanya, terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semuanya yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Sebelum berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah, ya tolong dipencet supaya berwarna putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir share ke semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.